Selamat pagi adik-adik yang berada di rumah atau yang di mana saja berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik tetap sehat, sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita yang pada hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Ya adik-adik ya, terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Nah, sebelum kita membaca firman, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 213 ayat 1 dan 4. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi yang indah ini kami bisa bertemu lagi dengan adik-adik di mana saja berada. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga memberkati adik-adik yang saat ini hendak membaca firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Mampukan telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang berbunyi demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukannya sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Yang ketujuh, kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sedikit mendengarkan cerita apa yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Nah, sebagai seorang guru di sekolah kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus, tidak hanya bercerita atau mengajar tentang kerajaan sorga saja, adik-adik ya. Nah, tetapi Yesus mendidik murid-muridnya untuk menjadi warga kerajaan sorga yang mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, selain itu kita juga sudah diajarkan untuk mengenal, mematuhi keinginan Tuhan. Nah, juga kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Itu tanpa syarat ya adik-adik ya. Tidak boleh dengan berbagai alasan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, dalam pembacaan Alkitab tadi merupakan jawaban Yesus yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus Simon Petrus. Apa sih upah kita nanti kalau kita mengikuti Dia? Nah, di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada seorang pemilik kebun anggur, adik-adik. Jadi pemilik kebun anggur itu mempunyai kebun yang sangat luas. Nah, kalau pemilik kebun itu mau memanen anggur-anggurnya, tentunya mereka juga harus memiliki orang-orang yang mau bekerja di kebun anggur itu. Nah, waktu bangun pagi, pemilik kebun anggur berjalan-jalan keluar rumah, kemudian mencari-cari pekerja kebunnya. Ternyata apa adik-adik? Dapat adik-adik. Nah, tetapi dengan kesepakatan, kata pemilik kebun, apakah kalian mau bekerja di dalam kebun saya dengan upah yang besar adik-adik? Pada saat itu untuk nilai uang zamannya Tuhan Yesus itu dinar. Nah, upahnya dengan kesepakatan mereka diupah sebesar 1 dinar. Itu dari pagi sampai sore adik-adik. Nah, mau, kata yang mau bekerja di kebun anggur. Lalu sebelum menjelang siang, pemilik kebun berjalan lagi adik-adik, mencari lagi orang-orang upahan. Itu untuk waktu yang kedua. Waktu pertama kali tadi pagi, setelah itu siang, kemudian adik-adik sore dan malam. Adik-adik, mau nggak orang-orangnya ikut bekerja di situ? Mau. Apalagi yang
bekerja itu dari siang hari sampai selesai bekerja, karena mereka berpikir bahwa wah, dapat upahnya besar, yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam upahnya sama adik-adik. Maulah mereka mengerjakan kebun anggur pemilik kebun itu. Tetapi adik-adik, pada saat waktu mereka dibayar atau diberikan upah itu sekitar sore menjelang malam. Datanglah pertama pekerja kebun yang pagi, karena mereka akan menerima upah besar. Nah, tetapi bagaimana adik-adik dengan pembayaran upah pekerja kebun anggur itu? Nah, Tuhan Yesus memberikan juga pelajaran-pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, baik itu yang terdahulu atau yang baru, upahnya sama. Nah, upah pekerja kebun anggur yang pagi 1 dinar, yang siang 1 dinar, yang sore dan malam juga tetap 1 dinar. Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang pagi? Wah, kata pekerja yang pagi, saya dari pagi sampai sore tetap aja upahnya sama. Yang lain yang baru bekerja sore hari tetap aja diberikan upah 1 dinar. Nah, disitulah pembelajaran adik-adik bahwa kalau bekerja dengan hati yang sungguh-sungguh, percaya penuh bahwa apa yang kita lakukan itu upahnya sangat baik. Contoh yang Tuhan kasih kepada manusia adalah pekerja yang bekerja di salah satu kebun anggur. Nah, adik-adik, keluhan-keluhan pekerja kebun anggur kepada pemilik anggur itu tetap tidak digubris oleh pemiliknya. Karena apa kata pemiliknya? Yang punya kebun itu saya. Berarti kalau saya memberikan upah kepada pekerja-pekerja saya, itu terserah saya. Kesepakatannya hanya sebesar satu dinar adik-adik. Gak bisa lebih. Kalau mau pada saat awal-awal dipertanyakan. Dari pagi, siang, sore, malam semuanya mau. Nah, mereka tidak bertanya apakah ada lagi yang bekerjanya lebih dulu dari saya. Tidak adik-adik. Pokoknya mereka berpikir, oh nanti saya dapat upah yang besar. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengikuti Kristus adik-adik? Adik-adik bertanya dengan Tuhan atau dengan orang tua, apa upahnya kalau saya mengikut Kristus? Tuhan Yesus sudah menjawab, upah pengikut aku atau upah yang mengikut aku, percaya kepadaku adalah apa adik-adik? Kerajaan sorga. Kita diberikan upah untuk masuk ke dalam sorga. Adik-adik mau nggak masuk ke dalam sorga? Mau adik-adik. Ya, tapi dengan persyaratan mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, tanpa syarat adik-adik. Membaca firman, berdoa, menghormati orang tua, menyayangi teman, menghargai waktu. Nah, sopan santun itu yang Tuhan mau. Ya adik-adik ya, memang capek adik-adik. Tapi kita juga harus berpikir kalau kita melakukan hal-hal yang baik, upahnya adalah kita masuk ke dalam surga pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat kita adik-adik, pasal 20 itu ada ayat yang ke-16. Adik-adik bisa buka lagi di situ dengan bacaan demikian.
Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, tadi dari cerita kebun anggur, dari yang pertama sampai yang terakhir itu tetap saja, karena apa adik-adik? Dia sepakat dengan aturan dari pemilik kebun anggur. Nah, seperti adik-adik juga dengan kakak, sepakat apa yang Tuhan berikan syarat untuk kita, khususnya untuk kakak dan adik-adik, ya. Tidak bisa dibilang gini, kakak, Tuhan Yesus juga tidak lihat kan apa yang saya perbuat? Tidak. Mau itu perbuatan yang kecil, yang besar, kalau itu yang Tuhan larang, berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak bilang ya, mau itu sedikit, mau itu banyak, mau itu besar, mau itu kecil, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, tidak boleh kita merubahnya, harus mengikutnya. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar kita mau masuk dalam persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, ayat yang pertama. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa membangun gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan hanya daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa selalu mengikuti ibadah pelayan PA secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya ibadah hari ini menjadikan tolak langkah kami anak-anak-Mu mengerjakan seluruh perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mengucapkan selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.